Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjang Devita Lestari Ningsi dengan NPM 094124111013 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis fitokimia berdasarkan jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu berjudul In Vitro Evaluation of Antioxidant Properties of Moringa oleifera, Centella asiatica, and Nigella sativa, Individual and Combination Effect. Kajian ini dilakukan untuk memahami kandungan senyawa bioaktif serta mengevaluasi aktivitas antioksidan dari beberapa tanaman herbal, baik secara individual maupun dalam bentuk kombinasi, sehingga dapat memberikan gambaran ilmiah mengenai potensi penggunaannya dalam bidang kesehatan. Pada jurnal yang berjudul In Vitro Evaluation of Antioxidant Properties of Moringa oleifera, Centella asiatica, and Nigella sativa, Individual and Combined Effect, penelitian dilakukan menggunakan pengujian ekstraksi, di mana ekstraksi adalah proses penarikan senyawa aktif dari bahan alam menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuannya yaitu untuk memperoleh senyawa bioaktif sehingga dapat dianalisis lebih lanjut kandungan dan aktivitasnya, termasuk aktivitas antioksidan. Pada penelitian ini, metode ekstraksi yang digunakan ialah metode maserasi. Maserasi merupakan teknik ekstraksi secara dingin dengan cara merendam bahan tanaman dalam pelarut sehingga senyawa aktif dapat larut tanpa mengalami kerusakan akibat panas. Metode ini umum digunakan karena mampu mempertahankan kestabilan senyawa seperti flavonoid dan juga fenolik. Pada prosedur yang dilakukan meliputi pengeringan bahan tanaman, kemudian dihaluskan menjadi serbuk untuk memperbesar luas permukaan. Selanjutnya, simplisia direndam dalam pelarut selama periode tertentu dengan pengadukan agar proses difusi senyawa berlangsung secara optimal. Lalu dilakukan penyaringan untuk memperoleh ekstrak yang siap untuk dianalisis. Selanjutnya, pada metode maserasi ini dipilih karena dia dapat menjaga kestabilan senyawa aktif yang sensitif terhadap panas serta efektif mengekstraksi metabolit sekunder. Selain itu, metode ini juga sederhana dan dinilai lebih sesuai dibandingkan dengan metode lain yang menggunakan pemanasan. Metode ini dinilai lebih mampu menjaga aktivitas biologis dari ekstrak. Berdasarkan penelitian ini, metode yang telah dilakukan menunjukkan bahwa metode ini memiliki kelebihan, yaitu prosedurnya yang mudah dan mampu menjaga kestabilan senyawa aktif. Biayanya juga relatif rendah, serta kemampuannya untuk menjaga kestabilan senyawa bioaktif. Namun, keterbatasannya ialah waktu ekstraksi yang lebih lama dan kemungkinan variasi hasil jika kondisi tidak terkontrol dengan baik. Metode ini berpeluang ditetapkan pada berbagai bahan alam dengan tantangan menjaga konsistensi proses ekstraksi. Selanjutnya, penelitian ini juga dilakukan screening fitokimia, di mana dilakukan untuk mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa ekstrak tanaman mengandung beberapa senyawa bioaktif yang mendukung potensi aktivitas biologisnya. Selanjutnya, pada bagian analisis kromatografi, di mana analisis kromatografi ini dilakukan untuk mengetahui profil senyawa bioaktif secara lebih spesifik. Pemisahan dan identifikasi senyawa digunakan untuk memastikan keberadaan komponen utama yang berperan dalam aktivitas antioksidan, serta melihat perbedaan komposisi antara ekstrak tunggal dan kombinasi. Pada penelitian ini, senyawa bioaktif dilakukan analisis menggunakan teknik LC-HRMS dan GC-MS untuk mengidentifikasi komponen kimia secara lebih rinci.
Analisis ini memungkinkan deteksi senyawa fenolik dan komponen bioaktif lain yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Hasil menunjukkan adanya perbedaan komposisi antara ekstrak tunggal dan kombinasi yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas antioksidan berdasarkan uji DPPH, sehingga memberikan gambaran bahwa keberagaman senyawa berperan dalam meningkatkan efektivitas biologis. Baik, berdasarkan hasil yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya 3 tanaman tersebut memiliki senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antioksidan dengan aktivitas yang bervariasi pada masing-masing ekstrak. Dan kombinasi ekstrak ini juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaannya secara tunggal, yang mengindikasikan adanya efek sinergis antar senyawa metabolit sekunder. Analisis kromatografi yang telah saya bahas juga tadi mendukung temuan ini dengan menunjukkan keragaman komponen kimia yang berperan dalam meningkatkan kemampuan penangkapan radikal bebas. Dengan demikian, kombinasi tanaman herbal berpotensi dapat dikembangkan sebagai sumber antioksidan alami yang lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.